أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بالنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلي وسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي لا أجمع وأنا أبدي خوفين وأمنين. إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian marilah sama-sama kita juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masih membahas persoalan akidah. Pada malam hari ini kita akan membahas akidah, masih akidah akliyah. Kita akan membahas tentang teori berpikir. Ya, kemarin kita sudah membahas teori berpikir tingkat pertama. Apa itu? Menemukan kebenaran sesuatu yang terindra. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang lebih mendalam, yaitu membahas teori berpikir tingkat 2, yaitu memahami sesuatu hal yang gaib. Nah, ya. Nah, ya, teori berpikir tingkat 2. Nah, ini sekaligus pemecahan akidah 1. Ya, kita masih membahas wilayah akidah 1, apa itu? Min aina, pencarian Tuhan, gitu kan? Nah, bagaimana memperoleh kebenaran langsung, ya kan? Nah, teori berpikir tingkat 2 itu adalah ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, apa yang kita pahami tentang gaib ini? Syaitan. Syaitan itu gaib. Apa lagi? Malaikat. Apa lagi? Jin. Surga, neraka, gaib. Ya kan? Tetapi dalam teori berpikir ke tingkat 2 ini kita akan membahas perkara yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada atau tidak? Ya kan, kita akan membahas terkait dengan ada atau tidak Tuhan.
Kemudian Tuhan itu namanya siapa? Iya kan? Nah, ini namanya ketika kita membahas akidah, itu harus berani masuk kepada pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang kita yakini selama ini. Kita yakin nggak dengan agama kita ini? Iya kan? Kalau ditanya kenapa agama kita ini Islam, ya, harus berani mempertaruhkan jawaban tadi itu, harus sampai memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Karena harus menemukan jawaban yang pasti, gitu kan? Kalau relatif berarti dia belum pasti, bisa benar, bisa salah. Padahal membahas akidah itu harus mencapai sesuatu yang pasti, gitu kan? Maka ketika berbicara gaib, bisa nggak kita menemukan sesuatu yang pasti? Bagaimana supaya kita ini mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra? Kalau dalam teori berpikir tingkat 1 kita bisa, karena ada fakta yang terindra. Nah, fakta yang gaib, ya kan? Ini berpikir tidak langsung. Teori berpikir tingkat 2. Bagaimana jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan? Bagaimana caranya? Ya kan? Kalau misalnya ditanya, ya kan, ingin mengetahui di balik tembok itu, ya kan? Bagaimana caranya? Ya kan? Kalau saya bilang di balik tembok itu ada kambing, gimana? Jawaban antum gimana? Kalau saya bilang balik tembok itu ada kambing gitu. Pernah lihat kambing? Oh, gambarnya nggak muncul. Apa jawabannya? Kita harus menjawab ini. Kalau di belakang tembok itu saya bilang ada kambing. Nah, gimana jawabannya supaya itu benar atau tidak? Kalau menurut antum dong, di balik tembok itu ada kambing. Apa jawaban antum? Benar atau salah? Salah. Kenapa kok salah? Belum ditengok. Belum ditengok. Ya kan? Jadi kalau salah itu dia harus ada argumentasi. Kalau benar juga harus ada argumentasi. Salahnya di mana, benarnya di mana. Inilah pertaruhan wilayah akidah. Membahas sesuatu yang masih netral. Pembahasan akidah itu pembahasan yang masih netral. Sama seperti kita ini memasuki hutan belantara. Nah itu netral. Kemana tujuannya? Ya kan? Kemudian ingin tahu apa yang ada di balik tanah. Saya bilang di balik tanah ini ada kuburan. Menurut antum gimana? Percaya nggak ada kuburan di sini? Teguh? Enggak. Kenapa enggak? Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Antum, saya bilang di bawah tanah ini ada kuburan. Menurut akal saya tidak. Tidak. Menurut abang? Tidak. Ya kan? Ini sama seperti orang nggak mikir. Jadi pertanyaan itu, ya kan, yang sebenarnya memunculkan pemikiran. Gitu. Jawaban itu memunculkan pemikiran. Jadi kalau orang yang jawab itu nggak mikir sebenarnya. Nah ini wilayah akidah. Banyak orang belajar akidah tapi nggak mikir. Gitu kan? Nah, kemudian ingin tahu apa yang ada di dalam samudra. Ya? Di dasar laut itu apa? Apa yang ada? Nyi Roro Kidul misalnya kan? Gimana? Kita mau survei ke sana? Nyi Roro Kidul, jumpai anaknya siapa? Nyi Blorong. Nyi Roro Kidul itu ada nggak? Nggak ada. Dari mana kok bisa tahu nggak ada? Nah ini wilayah akidah ini. Iya, kenapa disebut dongeng? Harus bisa menunjukkan. Kalau tidak ada, harus menunjukkan dalilnya. Tidak ada, itu namanya akidah. Ya kan? Nah, kemudian ingin tahu kandungan di bawah bumi. Misalnya di bawah bumi ini ada kandungan minyak. Saya bilang ada minyak ini. Percaya nggak? Kok percaya gitu?
Ya, ingin tahu apa yang ada di balik langit. Di langit, di balik langit itu ada apa? Kemudian ingin tahu apakah sorga itu ada. Ada nggak sorga itu? Dari mana tahunya ada? Al-Quran itu kira-kira benar atau enggak? Loh, kita ini belum membahas dalil kan? Nah, itu. Kalau kata agama lain itu sorga tak ada. Mana yang benar? Nah, itu kan? Akidah akliyah. Nah, itu. Kemudian ini yang paling mahal, ingin tahu apakah Tuhan itu ada. Ada tidak Tuhan itu? Dari mana bisa tahu ada Tuhan itu? Sudah lihat belum? Dari ciptaan. Loh, sudah lihat belum? Dari ciptaan. Emang benar Tuhan yang menciptakan tadi itu? Benar. Jadi wilayah akidah itu mempertanyakan keyakinan yang kita pegang hari ini. Kenapa kita milih Islam? Benar tidak Islam tadi itu? Pernah nggak kita merenung malam tadi itu kan? Jangan-jangan agama Islam ini agama yang salah, agama yang sesat. Kita udah capek-capek sholat, ya kan? Capek ngaji, itu besok masuk neraka. Pernah nggak pikir gitu? Loh, ini wilayah akidah loh ya. Jangan-jangan agama Kristen yang benar, atau jangan-jangan agama Hindu, Buddha yang benar, atau jangan-jangan yang tak beragama yang benar. Inilah wilayah pertaruhan tadi itu. Ketika membahas akidah, tujuannya apa? Sebagai landasan kebangkitan. Jadi kalau dia belum bangkit, berarti belum clear akidahnya, gitu kan? Hujan nggak datang tolong ini itu berarti belum bangkit. Sekalipun dihafal Al-Quran, hafal hadis, gitu ya. Diajak ngaji, ogah-ogahan, walaupun dia sholat. Jadi sholat itu apa? Yang pertanyaan mendasar itu, kenapa antum milih agama Islam? Kan harus bisa menjawab. Kenapa antum milih Islam itu? Karena agama yang benar kan gitu kan? Loh, benar itu apa? Masuk akal. Masuk akal. Jangan nanti agama yang lain yang benar. Inilah wilayah akidah. Ketika ditanya Tuhan itu ada, bagaimana cara kita membuktikan Tuhan itu ada? Tuhan itu tidak terlihat, surga itu tidak terlihat. Seperti yang dikatakan politisi negeri kita ini kan, jangan menganggap agamanya yang paling benar, betul? Ya, itu. Jangan sok tahu, kayak sudah pernah ke surga saja, iya kan? Padahal kita belum pernah ke surga. Kok bisa dibilang surga itu ada? Harus bisa dibuktikan sebagai seorang Muslim dia. Ketika dia memilih agama Islam, maka dia harus bisa membuktikan kebenaran Islam. Itu kan? Jadi kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini melihat kondisi umat Islam ini betul-betul pemahamannya itu jauh dari standar kebenaran. Iya benar nggak? Iya kan? Kenapa dia murtad? Padahal dia Islam. Gitu. Karena tidak punya keyakinan, tak punya keyakinan tadi tentang ini kebenaran tadi itu. Maka di pertemuan pertama kemarin kita bahas itu, Islam ini runtuh, ya kan? Kenapa? Mudah terpecah, mudah terjajah. Kenapa Islamnya? Karena Islam KTP, Islam keturunan, betul tidak? Islam kebetulan Islam. Nah, inilah wilayah pertaruhan yang harus bisa dijawab, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya kita membahas terkait perkara gaib. Gaib ini kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak tuntas dia, ya kan? Gaib itu apa? Yang kita pahami itu gaib itu sesuatu yang tak terlihat, setan, jin, iblis, gitu kan? Padahal gaib tadi adalah sesuatu yang tersembunyi. Itu adalah perkara gaib. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang lampau, itu juga gaib. Gitu kan? Misalnya contoh,
Teguh. Ibu antum siapa namanya? Pinah. Ibu Sukina. Antum benar nggak lahir dari ibu antum Sukina? Dari mana tuh benar? Kan kita bicara sesuatu yang lampau. Emang tuh tahu pas lahir dari ibu itu kan enggak? Gimana cara? Jangan-jangan bukan anaknya. Nah, nanti pulang tanya, mak gitu benar. Ada sama nanya, lu ngaji di mana? Sesat ya. Kan kita ingin membuktikan kebenaran sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau. Benar nggak? Karena banyak orang yang diadopsi. Alasannya apa? Mirip, iya kan? Oh, saya mirip dengan ibu saya, mirip dengan bapak saya. Apakah itu jaminan kalau itu anak kandungnya? Tidak kan? Bagaimana kalau misalnya kita ini diadopsi oleh paman kita? Ternyata kita bukan dibesarkan oleh paman, bukan orang tua, karena mirip gitu sama paman. Ini wilayah-wilayah yang harus dijawab dengan pasti. Nah, ya, mulai berat pembahasan. Kemudian sesuatu yang akan datang, kiamat. Ada tidak kiamat itu? Jangan-jangan tak ada kiamat. Habis mati dikubur selesai, tak ada lagi kehidupan. Gitu kan? Kita udah capek-capek kita ngaji, capek sholat, capek beramal, rupanya tak ada kehidupan akhirat. Hah? Kan bener kan? Ini wilayah yang harus dijawab. Jadi berani masuk kajian akidah itu berani mempertanyakan sesuatu keyakinan yang kita pegang. Sampai betul-betul tasdikul jazim yang kita pegang itu benar-benar kebenaran yang hakiki. Bukan kebenaran yang tidak mutlak tadi itu. Ya kan, bisa benar, bisa salah. Itu ya. Inilah yang disebut dengan ghaib. Pertaruhannya ini, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau, sesuatu yang akan datang. Nah, bagaimana untuk mengetahui kebenaran ketiga hal tadi itu? Nah, maka dia butuh dalil. Nah, ini, ya. Jadi untuk memahami ini supaya benar itu harus butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kebenaran itu akan relatif. Bisa benar, bisa salah. Maka ketika ada setiap pertanyaan itu, jawabannya itu harus ada dalil. Tanya dalil, jangan dijawab, jangan keburu-buru dijawab. Tanyakan dulu dalilnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian dalil. Yang pertama harus ada dalil, kemudian harus ada penilaian dalil. Dan penilaian dalil itu ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan penilaian dalil. Apa itu? Ini syarat dalil. Harus terindra secara langsung. Kembali kepada pemikiran tingkat satu. Ini syarat dalil. Penilaian dalil itu hanya satu alternatif membenarkan. Wah, pasti benar. Ini deh. Ini tentang penilaian dalil yang pertama itu hanya satu alternatif membenarkan. Pasti benar, namanya wajib akli. Kemudian yang kedua adalah lebih dari satu alternatif membenarkannya. Maka bisa mungkin benar, mungkin salah, maka disebut dengan jaiz akli. Dan yang ketiga adalah tidak ada alternatif membenarkan, pasti salah, mustahil akli. Inilah tentang penilaian dalil. Jadi kalau ditanya sesuatu tadi itu harus dengan dalil. Dalil itu apa? Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Petunjuk. Gitu kan. Misalnya antum ke rumah Pak Irham ini. Antum mau buang air kecil, toilet. Antum kan enggak tahu. Bagaimana caranya supaya tahu? Bertanya. Tanya orang yang sudah tahu dalil. Ini ke sana lurus, nanti belok kiri, gitu. Itu namanya dalil. Gitu ya. Kalau tidak, nanti ini dikatakan jangan kita mengaku agama kita yang paling benar.
semua agama itu benar. Walaupun berbeda-beda jalan, tapi tujuan kita sama. Betul nggak? Sudah mulai kan? Namanya pluralisme. Tidak boleh kita menganggap bahwa agama kita lah yang paling benar. Semua agama benar. Misalnya, semua agama benar? Itu kan harus dibuktikan ya. Benar tidak? Atau jangan-jangan benar mereka ini. Semua agama itu benar, namanya wilayah akidah. Ya. Kemudian ini kita bahas contoh. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu maklumat ketemu dengan fakta. Paham ya? Maklumat ketemu dengan fakta. Baru bisa mengetahui kebenaran. Maka sistem pendidikan kita ini kenapa tidak menghasilkan ahli dalam bidangnya masing-masing? Sistem pendidikan kita ini mengalami keterpurukan semuanya, ya kan? Dia selesai S1, sudah tamat, dia sarjana, tapi dia tak paham. Kenapa? Karena kalau di bangku kuliah itu hanya sekedar teori, hanya maklumat saja disampaikan, tapi faktanya tidak ada. 2 jam dosen menjelaskan, cuman maklumat, faktanya nggak pernah dijelaskan. Akhirnya apa? 2 jam itu bingung. Gitu. Jadi kalau antum yang masih kuliah, supaya pengen nilainya kumlot, itu harus 2 ini harus dipahami, maklumat dan fakta. Maklumat ketemu dengan fakta, maka insya Allah akan kumlot tadi. Kalau enggak, dia hanya sekedar mendengar saja. Ya. Jadi memikirkan sesuatu yang ada di balik tembok, sesuatu yang tersembunyi. Jika ada orang yang mengatakan bahwa di balik tembok itu ada kambing, bagaimana jawaban kita? Benar atau salah? Balik tembok sana ada kambing, benar atau salah? Kok bingung? Jangan takut jawab. Benar atau salah? Bingung. Jawabannya harus ada dalil. Tanya dalilnya, jangan buru-buru dijawab. Tak ada Ustaz, kayaknya ada gitu kan. Nah, kemudian masuk kepada penilaian dalil. Penilaian dalilnya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama hanya satu alternatif, wajib akli, benar. Yang kedua adalah jaiz akli. Ada 2 alternatif, bisa benar, bisa salah. Yang ketiga pasti salah. Nah, ini kambingnya. Ya kan? Jadi kalau ditanya di balik tembok itu ada kambing, yang pertama kita harus tahu faktanya, dalilnya itu fakta. Kambing itu seperti apa? Gitu loh ya. Nah, ini dia kan kambing. Ya kan? Kemudian nilainya apa? Ketika ditanya, jika ada orang yang mengatakan bahwa di balik tembok itu ada kambing, maka nilainya yang pertama itu pasti benar, wajib akli, mungkin benar, jaiz akli. Ketiga pasti salah atau mustahil akli penilaiannya. Tetapi kita ingin membenarkan secara pasti supaya tidak ada alternatif lagi. Jawabannya cuma satu, wajib akli, benar. Bagaimana caranya? Harus ada dalil. Apa suara dalil itu selain kambing, kita tahu bentuknya, apalagi dalil yang menunjukkan dia kambing? Suara. Itu kan? Misalnya di balik tembok itu ada kambing. Dalilnya apa? Ada suara. Suara Ridho ngembek. Pertanyaan ketika ada kita dengar suara embe, itu penilaian dalilnya itu yang mana? Di antara ketiga ini? Pasti benar. Hah? Pasti benar. Iya kalau suara kambing, kalau suara rekaman kaset di sana, nah itu kan berarti kan dulu. Hah? Atau jangan-jangan Pak Iram di belakang sana dia niru-niru suara kambing, kan gitu kan? Baunya. Hah? Bisa jadi bau kambing itu juga nggak begitu, bau yang lain juga bisa kan? Itu berarti masih wilayahnya jaiz akli.
Dari baunya Ustaz, dari suaranya Ustaz ya. Bagaimana nilainya? Jawabannya semua tidak mikir. Itu tadi. Kemudian mengapa? Karena tidak menggunakan dalil. Bagaimana jika dalilnya, jika ada suara kambing mengembek, maka nilainya pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Kalau dalilnya tadi ada suara ngembek, ayo, Benar. Mungkin benar. mungkin benar, ya, karena dia ada beberapa alternatif. Maka nilainya itu zais akli. Ini harus tahu jawaban-jawaban begini. Kalau hanya suara itu tidak memastikan. Karena orang juga bisa meniru suara kambing. Bisa jadi orang ngerekam suara kaset. Contohnya apa? Apa namanya? Yang di gedung-gedung tinggi itu suara walet. Iya kan? Apakah itu bunyi burung walet? Ternyata tidak, kaset dia itu kan. Kaset rekaman. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu, yang pertama syaratnya itu harus ada dalil. Kemudian dalil itu ada penilaian dalil. Penilaian dalil itu ada tiga. Jadi menjawab sesuatu itu harus komplit dia. Yang pertama harus ada syarat dalil. Kemudian yang kedua harus dengan penilaian dalil. Yang pertama itu adalah wajib akli. Dia tak ada alternatif, hanya satu saja. Itu ya. Yang kedua dia ada kemungkinan, yang ketiga salah. Ya. Ini contoh berikutnya, memikirkan sesuatu yang lampau. Tadi di balik tembok, sekarang memikirkan sesuatu yang lampau. Jika ada orang yang mengatakan bahwa tadi malam ada mobil yang lewat, tadi malam di depan itu ada mobil yang lewat, jawabannya bagaimana? Saya tanya, tadi malam ada mobil lewat di depan rumah ini, jawabannya? Mungkin benar, mungkin salah. Jawabannya apa tadi? Tanya, syaratnya harus ada dalil. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Harus tahu dalil. Syarat dalil dia mau mobil. Ini gambar mau mobilnya. Pertanyaannya, benar atau tidak? Mungkin Kalau jejak tadi malam itu dalil mobil, ban mobil. Ya, maka nilainya masih ini ya, zais akli, ya. Kemudian apa jawabannya? Jawabannya adalah semua tak berpikir. Kenapa? Karena tidak menggunakan dalil. Baru harus bagaimana jika ada dalilnya? Dalilnya apa? Ini apa nih? Mobil drift. Dalilnya adalah jejak ban. Iya. Kemudian ini jawabannya, ini ban, gambar ban, jejak ban. Pertanyaannya, benar atau salah? Kalau tadi malam di depan rumah itu ada mobil, dalilnya ada gambar ban, dan kita tahu ini dia gambar ban. Benar atau salah ini? Nah, Hah? Ayo. masih aku tak di tengah-tengah. Hah? Kan ada 3 dalil tadi. Yang mana? Kayaknya benar. Hah? Benar. Benarnya dari mana? Ban mobilnya ada bekas. Bekas. Antum benar atau salah ini? Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Berarti jais akli antum dong? Salah. Tadi kita buktikannya, mobil yang lewat, gerobak yang lewat, ban saja yang lewat. Ini dalil. Iya kan? Kemudian sandal ban yang lewat, atau distempel ban. Ini kurang kerjaan dia. Atau digambari telapak ban. Ini kan dalil ya? Kan tadi ini gambar ban. Pertanyaannya tadi, ini benar nggak ini jejak ban mobil? Maka kita harus tahu bagaimana ban mobil, tetapi dalilnya ini banyak. Iya kan? Gerobak yang lewat. Ini dalilnya. Maka jawabannya tadi itu mesti
jais akli, nggak bisa benar. Karena ketika bicara ban ini banyak dalilnya. Ada gerobak, ada ban saja yang lewat, orang gelindingkan ban ke depan. Namanya dalil bisa saja, gitu kan? Ya, itu. Apakah ada yang pasti benar dari jawaban ketiga dari semuanya ini? Dengan menggunakan dalil yang sama, maka buatlah pernyataan yang nilainya pasti benar. Ayo. Dari gambaran tadi itu semua kita membuat pernyataan yang pasti nilainya benar. Itu benar-benar ban mobil. Coba, gimana menurut antum tadi itu? Itu kan penilaiannya kan banyak tadi. Ada ban mobil, ada mobil yang lewat, ada gerobak yang lewat, ada ban yang lewat, ada sendal ban, ada yang nempel ban. Orang kerjaan di stempel. Maka pasti ada yang membekasinya. Nilainya yang pasti benar, itu pasti ada yang membekasinya. Nah, ini berat loh, ini namanya teori berpikir. Kita ini diajak mikir. Selama ini kita ngaji kan cuma dengar, nggak pernah diajak mikir. Jadi membahas akidah itu betul-betul menggunakan akidah akliyah, berpikir untuk menemukan kebenaran yang pasti. Ya, maka itu adalah kebenaran tidak langsung. Apakah masih ada kebenaran yang ingin diketahui manusia? Tadi, contohnya tentang paham demokrasi. Demokrasi itu apa? Jadi ketika contoh tentang demokrasi ini tergantung kepada pertanyaannya. Demokrasi itu benar atau salah? Ayo, demokrasi benar atau salah? Soalnya negara kita ini asasnya demokrasi. Benar. Enggak punya prinsip. Kita harus berdiri di asas demokrasi. Kita harus mencontohkan bahwa negara kita ini adalah demokrasi yang paling benar, mengalahkan yang punya demokrasi Amerika bisa. Kan slogan-slogan begitu kan? Kemudian apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Nah ini ya, sangat tergantung kepada pertanyaannya. Jika pertanyaannya demokrasi itu apa? Pertanyaannya demokrasi itu apa? Sebuah sistem, nggak belajar sospol. Kedaulatan di tangan manusia. Demokrasi itu sistem perpolitikan, betul kan? Kan ditanya demokrasi itu apa? Demokrasi sistem perpolitikan. Ada yang di sospol? Sosial poligami. Jadi tergantung kepada pertanyaannya. Ketika bicara demokrasi itu tergantung kepada pertanyaannya. Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah sistem politik. Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini pertanyaannya. Jawaban itu benar atau salah? Coba, gimana untuk menjawabnya ini? Dari teori-teori yang dari awal kita kupas tadi itu, coba kita menyelesaikan pertanyaan ini. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar, karena yang ditanya demokrasi itu apa? Menurut Montesquieu, itu kan? Gigi Rousseau, apa lagi? Ya. Karl Marx. Bukan, Karl Marx itu ini kan sosialis ya. Machiavelli. Kata mereka Aristoteles, demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat.
benar atau salah? Tergantung kepada pertanyaan. Karena tanya pertanyaan demokrasi itu apa, maka jawabannya tadi adalah benar. Jadi pertanyaan itu, ya kan, untuk menunjukkan apa jawabannya. Kalau tanya demokrasi itu, menurut pemilik demokrasi, penggagas demokrasi, para filsuf, memang benar kedaulatan ada di tangan rakyat. Sistem perpolitikan yang mengatur sistem politik. Tapi jika ada dalilnya, yaitu yang sesuai dengan penggagas paham demokrasi, maka jawaban itu dapat dianggap benar. Kalau sesuai penggagas demokrasi, maka jawaban itu benar. Ini adalah kebenaran tingkat 2 yang tidaklah langsung. Ini teori berpikir tingkat 2. Gitu ya? Masih kebenaran tidak langsung. Bagaimana jika pertanyaannya beda? Tadi kan pertanyaannya demokrasi itu apa? Sekarang diubah pertanyaannya. Demokrasi itu benar atau salah? Salah. Betul antum dong? Jangan ragu. Kadang-kadang bahas ini ragu semua. Ya. Bagaimana kita bisa menilai benar salahnya? Kalau kita katakan demokrasi itu benar, benarnya di mana? Kalau kita katakan demokrasi itu salah, salahnya di mana? Harus bisa menunjukkan. Contoh yang lain, bunga bank itu apa? Siapa yang belajar ekonomi? Siapa yang jurusan ekonomi? Maka bunga bank itu benar atau salah? Kalau ditanya bunga bank itu apa? Bunga bank itu benar atau salah? Kalau salah, ditanya salahnya di mana? Kalau benar, benarnya di mana? Kemudian leasing itu apa? Leasing itu benar atau salah? Ini kita ubah pertanyaannya, ya kan? Sudah mulai masuk benar dan salah. Demokrasi itu benar atau salah? Bunga bank itu benar atau salah? Leasing itu benar atau salah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Demokrasi itu salahnya di mana? Coba tunjukkan salahnya di mana, benarnya di mana? Bunga bank itu benarnya di mana, salahnya di mana? Kan ini dalam kehidupan fakta yang kita terindra itu tetap berjalan dia. Iya kan? Kan ada juga kiai membenarkan bunga bank. Ada syekh buya membenarkan bunga bank. Ayo, atas alasan apa antum bilang bunga bank itu salah? Ini wilayah akidah sampai menemukan kebenaran yang pasti. Asuransi itu apa? Benar atau salah? Gadai itu apa? Benar atau salah? MLM itu apa? Benar atau salah? Antum tahu MLM? Multi level marketing. MLM itu multi level marketing, itu benar atau salah? Salah. Ini harus dijawab ini. Demokrasi itu benar atau salah? Ya kan? Bunga bank itu benar atau salah? Leasing itu benar atau salah? Asuransi itu benar atau salah? Gadai yang benar itu atau salah? Ini yang terjadi hari ini, benar atau salah semuanya? Maka bagaimana cara mengetahuinya? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama majelis ini. Dan kemana-mana ya. Jadi inilah kalau kita membahas tentang teori-teori, kita akan menemukan jawaban-jawaban yang tadi itu bagaimana dalilnya, seperti apa kekuatan dalilnya, sampai betul-betul menemukan kebenaran yang pasti, wajib, akli, tidak ada alternatif jawabannya, hanya satu. Kalau jawabannya satu, itu pasti benar. Kalau jawabannya ada dua, berarti dia bisa benar, bisa salah. Jadi semuanya itu
harus bisa kita jawab dengan hanya satu alternatif. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita tutup silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, kita akan bahas teori berpikir tingkat 3 nanti ya. Pemecahan akidah 1. Ini masih membahas wilayah akidah 1. Mencari kebenaran Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak? Kemudian Tuhan itu namanya siapa? Jangan-jangan Tuhan itu namanya Yesus. Jangan-jangan Tuhan itu namanya Sang Yang Widi, ya gitu kan. Maka harus dicari kebenarannya, ya. Maka insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Betul. Baik, kalau tidak ada yang kita diskusikan atau kita sambung nanti diskusi ringan, kita cukupkan dulu, kita tutup majelis kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.